Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Yang pertama, ada kelompok sumber karbohidrat. Jadi dalam makanan Indonesia itu, bahan makanan sumber karbohidrat disebut sebagai makanan pokok. Tetapi dalam pola internasional atau kontinental biasanya digunakan sebagai pendamping makanan utama. Nah, di sini ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang, di antaranya ada golongan serealia. Untuk golongan serealia ini terbagi dua, ada serealia segar dan serealia kering. Nah, yang kedua ada golongan umbi-umbian dan yang ketiga ada golongan buah-buahan. Selanjutnya ini ada persiapan yang dilakukan untuk mengolah bahan makanan sumber karbohidrat. Yang pertama beras. Untuk beras ini kita cuci dulu, kemudian ditiriskan sebelum dimasak. Nah, untuk kelompok umbi-umbian dan buah-buahan, yang pertama kita kupas dahulu buah atau umbinya, kemudian kita cuci. Untuk beberapa jenis umbi, sebelum dimasak, ada yang dilakukan perendaman secara berulang-ulang. Contohnya kentang yang mengalami browning. Nah, dari semua golongan sumber karbohidrat tadi, itu terdapat hasil olahan baik berupa tepung yang dikeringkan maupun tepung pati. Dan tepung-tepung tadi itu mempunyai tekstur yang berbeda-beda. Untuk jenis pati itu mempunyai tekstur yang lembut karena mempunyai kadar protein yang rendah. Selanjutnya, macam-macam jenis tepung. Yang pertama ada tepung terigu. Jenis tepung ini bila dibuat adonan akan menghasilkan adonan kental dan terbentuk gluten yang merupakan jenis protein tepung terigu tersebut. Untuk kandungan proteinnya itu tergantung berapa banyak kita memakai saat membuat masakan. Selanjutnya tepung beras. Tepung ini bila dibuat adonan dengan cara diberi cairan akan terbentuk endapan. Jadi cara mengatasinya itu dengan melarutkan sebagian tepung dengan air panas, nah yang berfungsi untuk dapat mengikat sisa tepung lainnya. Dan ada beberapa jenis tepung lainnya seperti tepung singkong, tepung maizena, tepung hankwei, dan tepung sagu. Selanjutnya, kelompok bahan makanan hewani. Yang akan kita bahas di sini yang pertama ialah daging. Untuk cara memasak daging tergantung pada tingkat keempukan atau kualitas daging tersebut. Semakin tua hewan yang kita pilih, maka semakin rendah mutu dagingnya. Hal tersebut juga berlaku pada binatang ternak yang banyak bergerak. Jadi semakin banyak dia tuh bergerak, semakin rendah kualitas dagingnya. Untuk persiapan memotong hingga memasak daging, yang pertama, pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan kita buat. Yang kedua, perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. Yang ketiga, potong daging sesuai dengan masakan yang akan kita buat. Dan yang keempat, selain daging dalam bentuk potongan, ada juga dalam bentuk cincang. Selanjutnya, persiapan memasak daging, mengempukkan, dan memberi bumbu. Yang pertama, beberapa masakan sebelum diolah ada yang dilakukan dengan merendam dengan bumbu, baik bumbu itu dalam keadaan mentah ataupun bumbu dalam keadaan matang. Yang kedua, ada beberapa daging yang memerlukan perlakuan diempukan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, proses pengempukan daging yang lain biasanya dengan cara merebus terlebih dahulu. Jadi semakin tinggi suhunya, maka semakin empuk juga dagingnya. Nah, di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk mengempukkan daging. Yang pertama dengan cara diberi daun atau getah pepaya. Yang kedua dengan cara memukul-mukul daging. Yang ketiga dilayupkan dengan membiarkan daging di dalam lemari es selama 1-2 hari. Dan yang terakhir dengan cara menggunakan nanas paru. Dan ini ada beberapa cara atau teknik yang biasa kita lakukan untuk memasak daging. Pembahasan yang kedua yaitu telur. Telur merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna. Vitamin A, tiamin, riboflavin, dan vitamin D terdapat dalam telur. Fungsi telur dalam kuliner itu bisa sebagai perekat atau pengikat adonan, sebagai pengental, pengembang, pelembut, dan pewarna. Persiapan yang kita lakukan untuk memasak telur, yang pertama pecahkan telur, yang kedua kocok telur, dan yang ketiga kocok busa putih telur.
Dan ini ada beberapa cara atau teknik dalam pengolahan telur menjadi makanan. Ini terserah kalian mau menggunakannya mana, tergantung selera kalian. Pembahasan yang ketiga ialah ayam. Nah, untuk memilih ayam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah umur ayam dan aktivitas ayam. Ayam yang banyak bergerak biasanya itu tekstur dagingnya lebih keras. Ayam terbagi menjadi dua, ada ayam ras dan ayam bukan ras atau yang biasa kita sebut dengan ayam kampung. Untuk persiapan memasak ayam sendiri, yang pertama kita bersihkan bulu halus dengan cara digarang di atas api, potong kuku ayam, paruhnya dan kulit kasarnya pada bagian kaki. Terus keluarkan jeroan dan kotoran yang ada serta mencuci bersih dengan air mengalir bagian dalam dan luar ayam. Yang kedua, potong ayam. Yang ketiga, banyak potongan ayam itu disesuaikan dengan masakan yang akan kita buat. Yang keempat, mengikat ayam untuk dimasak utuh dan diisi pada bagian rongga badan ayam. Dan yang kelima, membumbui ayam atau bisa juga dilakukan perendaman dengan bumbu. Dan ini ada beberapa gambar cara memotong ayam. Potongan ayam ini tergantung dari masakan yang akan kalian buat nantinya. Ini ada beberapa hal yang dapat kalian ingat dalam memasak ayam. Jadi lama memasak ayam itu dipengaruhi dari jenis ayam yang kalian pilih. Terus teknik memasak dapat diungkep terlebih dahulu. Dan dapat juga dimasak dengan teknik digoreng, direbus, dipanggang, dikukus, dan sebagainya. Pembahasan yang keempat yaitu ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik. Dalam ikan mempunyai senyawa bioaktif yang sangat baik untuk kesehatan, yaitu protein dan asam amino dengan daya cerna yang tinggi dan mudah diserap, lemak dengan omega 3, dan mempunyai kandungan vitamin dan mineral, terutama pada ikan air laut. Sehingga dari kandungan inilah maka ikan sangat baik untuk pertumbuhan, utamanya sel otak. Untuk jenis ikan sendiri terbagi-bagi, ada jenis ikan berdasarkan tempat hidupnya, seperti ikan air laut dan ikan air tawar. Dan ada jenis ikan berdasarkan kandungan lemak, ada lean fish, yaitu ikan tidak berlemak, kandungan lemaknya cuma 2% aja. Ada medium fat fish, kandungan lemak antara 2-5%, dan fat fish, ikan berlemak tinggi, itu lebih dari 5%. Dan ada jenis ikan berdasarkan bentuk badan. Untuk flat fish, bertubuh agak gepeng atau pipih, dan untuk round fish, ikan yang bertubuh agak lonjong dan kembung. Di sini dijelaskan cara memilih ikan segar. Yang pertama, ikan berbau segar, tidak berbau busuk. Yang kedua, sisik ikan masih terjaga, tidak copot, bola mata ikan tidak tenggelam dan jernih. Untuk tekstur badan, daging ikan masih keras, tidak meninggalkan bekas ketika ditekan. Untuk insang masih utuh tiap lembaran dan masih berwarna merah segar. Terus juga cara membersihkan ikan. Jadi sebelum dimasak, ikan itu harus dibersihkan dari jeroan ikan, insang, dan sisik. Buang sirip ikan yang terlalu panjang. Nah, untuk pembersihan ikan dilanjutkan dengan mencuci ikan dari kotoran dan darah. Dan di sini ada beberapa cara memotong ikan. Terserah kalian mau menggunakannya mana, tergantung masakan yang akan kalian buat nantinya. Ada beberapa cara dan teknik dalam memasak ikan. Yang pertama, ikan bisa digoreng, terus juga bisa dengan mengukus atau merebus, terus juga dengan stir frying, dan dengan menggunakan microwave. Pembahasan yang kelima ialah seafood. Seafood adalah makanan berasal dari laut, termasuk di dalamnya ikan. Namun yang kita bahas dalam pembahasan ini adalah selain ikan, dan yang dibahas yang umumnya saja dari seafood. Ada beberapa cara untuk menentukan kesegaran seafood.
Untuk udang, tekstur daging masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau segar, dan kepala tidak mudah copot. Untuk cumi-cumi dan sotong, tekstur daging masih kenyal, tidak berbau, kepala cumi-cumi tidak mudah copot. Untuk kerang, tekstur daging masih kenyal dan berbau segar. Untuk rajungan, kesegaran dapat dicium melalui aroma dan tubuh rajungan tidak terlepas-lepas. Untuk kepiting itu dijual dalam keadaan hidup. Ini ada beberapa gambar tata cara membersihkan rajungan, cumi-cumi, dan udang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memasak seafood. Yang semakin lama dimasak akan semakin alot, rasa manis dan enak pun akan berkurang. Untuk bumbu yang sederhana akan menonjolkan rasa nikmat dari hidangan seafood. Untuk masakan seafood akan didapat berat matang yang sangat sedikit dibanding ketika berat mentah. Oleh karenanya, pemilihan seafood dalam sajian perlu dihitung perubahan berat mentah ke berat matang. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu dari kelompok bahan makanan nabati. Di sini ada beberapa jenis makanan yang saya jelaskan. Yang pertama ada tempe. Tempe itu merupakan sumber pangan nabati terbaik. Untuk macam-macam tempe, ada tempe kedelai, tempe koro, tempe gembus, tempe bungkil, dan tempe bongkrek. Persiapan memasak tempe. Tempe itu mempunyai bau yang khas, yaitu bau langu. Jadi untuk menangani bau langu tadi adalah dengan memasak sebentar atau digoreng setengah matang. Nah, untuk memasak tempe, meskipun tempe bahan pangan asli Indonesia, tapi tempe dapat dibuat menjadi aneka masakan kontinental. Jadi terserah kalian mau masak apa, baik dari masakan tradisional sampai masakan internasional. Yang kedua, tahu. Tahu merupakan bahan pangan yang dibuat dengan cara memadatkan protein susu kedelai. Karena konsep inilah, maka tahu juga dapat dibuat dari susu sapi. Kandungan gizi di dalam tahu itu berupa protein, energi, fosfor, omega 3, vitamin B1, karbohidrat, serat, lemak, kalsium, natrium, dan mineral. Untuk jenis-jenis tahu ada tahu Cina, tahu kuah, tahu putih, dan tahu Bandung. Yang ketiga ada oncom. Oncom itu terbagi dua macam. Ada oncom merah, yaitu ampas tahu ditambahkan Mycoplasma sitophila, agak lunak. Dan yang kedua ada oncom hitam, yaitu bungkil kacang tanah ditambahkan Rhizopus oligosporo, itu agak keras, yang terkenal dengan oncom Bandung yang terbuat dari kacang tanah. Dan ada beberapa produk lain seperti susu, kecap, dan jenis-jenis kacang. Pembahasan selanjutnya dari kelompok sayur-sayuran. Untuk jenis sayuran itu dapat dilihat dari bentuk sayuran, warna sayuran, dan berdasarkan persiapan dan penyediaan sayuran. Yang pertama, untuk bentuk sayuran, ada sayuran daun seperti bayam, kangkung, pepaya, dan daun katuk. Ada kelakai, terus ada sayuran buah berupa terong, pare, dan tomat. Ada juga sayuran tuna seperti toge, wijen, dan rebung. Ada sayuran bunga kayak brokoli, kembang kol, bunga pepaya, dan bunga turi. Ada dari sayuran akar atau umbi kayak wortel, lobak, radis, dan kentang. Yang kedua, warna sayuran. Untuk warna sayuran itu terbagi dua, ada yang berwarna tajam atau gelap dan ada yang berwarna terang. Untuk berwarna tajam itu seperti warna hijau, warna oranye, warna ungu. Dan untuk sayuran berwarna terang itu seperti sawi putih, lobak, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan persiapan dan penyediaan. Nah, yang pertama untuk sayuran segar itu langsung dikonsumsi dalam keadaan segar atau tanpa pemasakan. Ada juga jenis sayuran kaleng, sayuran yang dikeringkan, sayuran beku, dan sayuran yang diawetkan, misalkan pada acar. Selanjutnya persiapan dan memasak kelompok sayuran. Yang pertama menyiangi. Jadi pada sayuran daun itu diambil bagian
terlalu tebal sehingga tidak banyak yang terbuang, dan dilakukan dengan menggunakan alat khusus untuk mengupas atau dengan pisau yang tajam. Yang ketiga, dengan mencuci sayuran. Lakukan ini pada saat sayuran belum dipotong kecil-kecil. Dan yang terakhir, memotong sayuran. Nah, potongan sayuran ini tadi tergantung jenis masakan apa yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan saran memasak sayuran. Yang pertama, jangan mencampur sayuran yang baru dimasak dengan sayuran yang sudah lama dimasak, karena itu akan menyebabkan warnanya kurang baik dan rasa kurang enak. Yang kedua, jangan menggunakan tambahan soda terlalu banyak pada sayuran yang akan direbus, karena selain berbahaya bagi vitamin, sayuran akan cepat hancur. Yang ketiga, keringkan atau tiriskan terlebih dahulu sebelum dihidangkan. Yang keempat, berilah bumbu secukupnya bila akan dihidangkan. Dan yang kelima, memasak sayuran segar bila masih ada kulitnya, itu hasilnya akan lebih baik daripada memasak sayuran yang sudah dikupas kulitnya, karena rasanya itu akan jauh lebih enak. Pembahasan selanjutnya ialah dari kelompok buah-buahan. Sama halnya dengan sayuran, buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, hidrat arang, lemak, juga mengandung serat. Mengkonsumsi buah yang baik itu ketika buah itu dalam keadaan tidak dimasak. Semakin beragam buah yang kita makan, maka semakin lengkaplah kandungan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Untuk pengelompokan buah, itu didasarkan dari sisi kuliner, terdapat kelompok buah yang disajikan utuh, dan ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja. Untuk mengolah buah, ada dengan cara yang tidak dimasak, seperti buah potong, rujak, dan asinan. Ada yang dimasak, seperti puding, buah, dan koktail. Pembahasan selanjutnya yaitu kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Jenis makanan kecil atau kue-kue tradisional Indonesia ada berbagai macam jenisnya. Bila dikategorikan dapat dibagi-bagi berdasarkan rasanya, cara pengolahannya, dan bentuk kue tersebut. Untuk bahan dasar yang digunakan, sebagian besar merupakan bahan makanan sumber karbohidrat dan sebagian sumber protein dan lemak, seperti umbi-umbian, serealia, dan tepung-tepungan. Untuk bahan pelengkap snack Indonesia, ada kacang-kacangan, telur, lemak, gula, bahan tambahan seperti air dan pewarna, dan ragi. Untuk bahan pengemas kue bisa dari daun pisang dan daun kelapa, dan untuk teknik pemasakan bisa menggunakan teknik menguleni, menggoreng, mengukus, merebus, dan memanggang. Pembahasan selanjutnya ialah mengenal aneka cetakan kue tradisional. Kue-kue tradisional Indonesia menggunakan cetakan dari bahan-bahan yang bermacam, mulai dari logam, aluminium, hingga tanah liat. Yang pertama ada cetakan yang berbentuk mangkuk-mangkuk besar maupun kecil. Ini terbuat dari keramik dan aluminium, digunakan untuk membuat kue talam dan kue mangkuk. Yang kedua ada cetakan serambi dan apem, terbuat dari tanah liat yang dibakar dan bisa juga terbuat dari baja. Yang ketiga ada cetakan bikang atau pukis yang terbuat dari kuningan, dan ada cetakan kueku terbuat dari kayu, dan ada loyang yang terbuat dari aluminium. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenal bahan kue tradisional. Yang pertama untuk jenis tepung-tepungan, ada tepung beras dan tepung beras ketan, tepung kanji, tepung sagu aren, dan tepung hankwe. Terakhir ada tepung terigu. Untuk gula merah, gula jawa, gula kelapa, itu terbuat dari air bunga kelapa yang direbus dengan kental. Cara memilih gula tersebut, pilihlah warna yang tidak terlalu coklat. Untuk kualitas yang kurang baik itu biasanya ditambahkan atau bercampur dengan tepung kanji dan kotoran. Untuk kualitas yang baik itu bebas kotoran.
Selanjutnya tuh gula aren. Gula aren ini terbuat dari air bunga enau yang dikeringkan. Terus ada santan. Santan ini ada santan kental, santan encer, dan santan instan, baik berupa cair, bubuk maupun krim. Dan ada pewarna dan pemberi aroma pembentuk adonan. Pewarna alami itu bisa menggunakan warna hijau dari daun pandan dan daun suji. Bisa juga untuk memberi aroma itu dari air pandan, dan pewarnanya itu bisa dari pewarna sintetis untuk makanan ya, dan bisa dari air kapur sirih dan abu merah. Bahan makanan terakhir ialah ragi. Ragi dikategorikan tumbuhan atau kapang atau jamur. Untuk tapai dalam masakan kue Indonesia dapat digunakan sebagai ragi. Prinsipnya, ragi menghasilkan gas karbon dioksida dari hasil peruraian karbohidrat dalam adonan. Terdapat dua macam ragi, yaitu ragi gis dan ragi instan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.